Seakan-akan kita menjadi bangsa yang mundur lagi, masih mempersoalkan perbedaan agama, perbedaan suku, ini mulai muncul lagi. Pada itu sudah selesai padahal. Sejak dulu, sejak founding fathers kita, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia Darussalam tahun 36. Tahun 36 sebelum merdeka, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia Darussalam, negara yang damai, negara yang aman, antar agama selesai, antar suku nggak ada masalah. Bukan negara agama, negara Darussalam, bukan Darul Islam, bukan. Antara agama, berbeda agama, berbeda suku tidak menjadi masalah. Kita punya ukhuwah watoniyah, ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ada seorang guru besar Harvard di bidang ilmu politik bernama Samuel Philip Huntington yang menulis buku dan diceramahkan bukunya itu pada tahun 1987. Judul buku itu adalah The Clash of Civilization, As-Sira' Bainal Hadarat. Isinya antara lain ringkasnya, setelah selesainya perang dingin antara Barat dan Timur dengan bubarnya Soviet, bubarnya negara-negara komunis, maka akan terjadi konflik budaya, clash civilization. Konflik budaya ini artinya apa? Artinya akan terjadi peperangan bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tapi karena suku dan agama dan budaya. Ini ramalan prediksi tahun 87. Nah, apakah yang di Timur Tengah terjadi sekarang ini apa memang terjadi secara alamiah atau direkayasa agar prediksinya si Huntington itu terbukti? Ya itulah, mari kita lihat. Tapi saya cenderung itu semuanya supaya membuktikan bahwa prediksinya Huntington itu benar, terbukti di Timur Tengah terjadi Ar-Rabi' al-Arabi, Arab Spring, Arab yang bangkit, yang dimulai dari Tunis, kemudian presidennya sampai lari, Zainuddin bin Ali, kemudian merambah ke Mesir, Presiden Hosni Mubarak terguling, kemudian ke Libya, Presiden Muammar Gaddafi terbunuh di gorong-gorong got, dan sekarang masih terjadi Suriah, masih terus berkecamuk, kemudian lahirlah ISIS, lahirlah dan seterusnya, konflik di Yaman, konflik di Irak, di Afghanistan, itu semua bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tapi lebih karena perang antar kelompok di faktor budaya, faktor suku, faktor agama yang menjadikan mereka perang. Bayangkan di Afghanistan itu 100% Muslim, suku hanya 7 loh. Kita sukunya 1000 lebih, di Afghanistan hanya 7. Perang saudara sudah 40 tahun, ratusan ribu yang mati. Apa itu? Bukan perang politik, bukan perang ekonomi, tapi jelas persaingan antar suku dengan mengatasnamakan Islam. Begitu Soviet menjajah Afghanistan, Amerika didukung oleh Saudi membentuk Al-Qaeda, di bawah pimpinan Usama bin Laden dari Saudi, dengan biaya $400 juta melawan Soviet, bersatu, mujahidin, yang sekarang mujahidin, Taliban bersatulah, melawan Soviet. Soviet lari, tidak melanjutkan persatuannya, tidak memperkuat persatuannya. Justru di antara kita sendiri atau mereka sendiri perang saudara setelah menang melawan Soviet. Sebenarnya setelah menang melawan Soviet harus lebih bersatu dong, membangun negaranya. Sebenarnya wajarnya gitu. Tapi Soviet lari tahun 89 ya. Soviet meninggalkan Afghanistan. Hebat, luar biasa, mujahidin ini berhasil, Al-Qaeda berhasil, perjuangan ini
Tapi gagal membangun kesatuan internalnya atau dalam umat Islam sendiri. Ini saya yakin, atau kita harus tahu, di samping faktor internal juga by design, ya, sudah direncanakan oleh orang yang merencanakan, oleh pihak yang merencanakan. Begitu pula yang terjadi di Tunis. Di Tunis itu dimulai dari seorang penjual sayur yang miskin, namanya Abu Zaid. Dia pidato unek-unek di depan gedung parlemen. Tidak ada yang gubris, nggak ada yang nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang layani pidatonya itu. Dia mengadu kemiskinannya lah, nasibnya. Akhirnya putus asa, mengambil satu jerigen bensin, disiramkan pada dirinya dan membakar diri. Dimulai dari bunuh dirinya tukang sayur itulah terjadi gelombang demonstrasi yang luar biasa sampai Presiden Zainal Abidin bin Ali terguling, lari ke Jeddah, kekayaannya dirampas, dirampok, emas bertumpuk-tumpuk, uang juga banyak. Inilah dimulai dari desain bahwa perang saudara nanti, konflik itu konflik budaya dan agama, bukan politik dan bukan ekonomi. Kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir memang sudah terasa sekali kezaliman yang luar biasa. Maka demo besar-besaran, Husni Mubarak terguling, pindah ke Libya dan seterusnya. Ini apa artinya? Artinya bahwa di Timur Tengah antara budaya dan agama belum harmonis. Antara pemahaman agama dan pemahaman budaya belum menyatu, belum harmonis. Agama seakan-akan sendiri, budaya sendiri. Agama memang dari langit. Agama itu ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Bersifat Allah dari langit, sakral, suci. Isinya dua, akidah dan syariah. Teologi, rukun iman, dan ritual ibadat syariah. Kalau budaya, itu kreativitas, kecerdasan, kemajuan, capaian manusia yang bersifat insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah, kreativitas. Nah, dua hal ini antara agama yang bersifat doktrin atau bersifat ta'alim, ilahiyah, samawiyah dengan ijtihadiyah, insaniyah di Timur Tengah belum harmonis. Masih bertentangan, masih saling menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, para pejuang muslim, yang besar-besar ya, bukan yang kecil ini, para pejuang muslim, tokoh-tokoh pejuang muslim besar, Said Qutb, Hasan Banna, Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Muhammad Ghazali, Said Hawa, Hasan Turabi, beliau-beliau adalah pejuang muslim, tapi tidak nasionalis. Hum mujahidun muslimun, walaysu biqaumiyin wataniyin. Yang pejuang nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Habib Bourguiba, Muammar Gaddafi, Hawari Boumediene, Shadli bin Jadid, Ja'far Numeri. Beliau-beliau ini adalah pejuang nasionalis, melawan penjajah. Tapi bukan pejuang Islam. Bukan aktivis Islam. Nah, betapa bedanya dengan keadaan di kita Indonesia ini. Alhamdulillah di Indonesia ini, Kiai Hasyim Asy'ari, Muslim 100%, mujahid Muslim 100%, juga mujahid watoni, mujahid qaumi, mujahid nasionalis 100%. Muhammadiyah Ahmad Dahlan sama, Muslim 100%, nasionalis 100%. Kiai Agus Salim, Syarikat Islam sama, Muslim 100%, nasionalis 100%. Kiai Sanusi Abdul Halim, pendiri PUI, Maulana Zainuddin, pendiri NW, Matra Anwar, semuanya itu ormas-ormas yang dipimpin oleh ulama dengan suhuddin dan ruhul wataniyah. Jadi harmoni hubungan antara agama, pemahaman agama dan semangat nasionalis sudah harmonis, sudah mapan, sudah enak gitu loh, sudah mapan. Tinggal mari kita memelihara, memperkuat, mengawal, menjaga sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang beragama religius, tapi juga bangsa berbudaya, berakhlak,
berkarakter, punya jati diri, punya kepribadian. Bukan hanya beriman saja, tapi nggak berakhlak, itu sama seperti bangunan punya fondasi belum ada dinding. Berakhlak saja tapi nggak punya iman, ya sama dinding nggak punya fondasi. Apalagi syariat itu atap syariat itu. Jadi fondasi kuat, dinding harus kuat. Baru nanti syariatnya kuat atap. Nah kalau atap saja dibicarakan atap saja yang dipermasalahkan. Akhlak nggak dipermasalahkan. Ya sama dengan rumah, ada atapnya, nggak ada dindingnya, nggak ada tembok nggak ada pagarnya, nggak ada temboknya, pasti akan ambruk. Oleh karena itu, Syauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa sebuah umat adalah akhlaknya, budayanya, karakternya. Coba, mohon maaf, bukan bicara tauhidnya, bukan tuh. Syauqi tidak mengatakan martabat umat tergantung tauhidnya, akidahnya. Kalau akidahnya baik, maka martabatnya akan baik. Kalau akidahnya jelek, akan hancur. Enggak tuh. Akhlaknya, budayanya. Ternyata benar. Banyak bangsa yang teologinya menurut kita tidak benar. Eropa atau Jepang atau Korea, teologinya tidak benar, akidahnya enggak benar. Dan mereka maju, mereka luar biasa, mereka bermartabat, dihormati semua pihak. Kenapa? Berhasil mempertahankan budayanya, karakternya, kepribadiannya. Ya, ini kita harus kita perhatikan. Iman kita betul, sudah nggak salah nggak. Iman kita, imannya orang Arab, imannya orang Mekah, orang Saudi, orang Mesir, benar akidahnya. Syariatnya benar, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umrah ke Mekah, zakat, udah selesai. Tapi yang sedang hancur kita adalah budaya kita, akhlak kita, jati diri kita, kepribadian kita. Nah, belakangan ini tahun 2020 memang tahun yang sangat prihatin karena seakan-akan kita setback, mundur ke belakang. Seakan-akan kita menjadi bangsa yang mundur lagi. Masih mempersoalkan perbedaan agama, perbedaan suku, yang mulai muncul lagi, pada itu sudah selesai padahal. Sejak founding fathers kita. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan, Indonesia Darussalam tahun 36. Tahun 36 sebelum merdeka, Ki Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia Darussalam, negara yang damai, negara yang aman, antar agama selesai, antar suku nggak ada masalah. Bukan negara agama, negara Darussalam, bukan Darul Islam, bukan. Antara agama, berbeda agama, berbeda suku tidak menjadi masalah. Kita punya ukhuwah watoniyah, ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah ini tahun-tahun akhir ini surut lagi, merosot lagi. Yang harus semakin meningkat menuju multikulturalisme, ternyata kita tarik ke belakang lagi, seakan-akan perbedaan agama dipermasalahkan lagi. Ini kita prihatin, padahal Al-Quran nih, jelas nih, aduh ayat berapa ya, surat An'am ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Wahai orang Islam, jangan sekali-kali kamu mencaci maki non muslim. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kalau mau literalnya begitu. Terjemah literalnya begitu. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kesimpulannya, jangan mencaci maki non muslim. Kesimpulannya. Kenapa? Nanti mereka mencaci maki Allah. Sehingga akhirnya bangsa menjadi bangsa yang saling caci maki. Bighairi ilm, nggak ada gunanya itu. Kita caci maki orang Kristen atau Buddha, Hindu, Konghucu, mereka mencaci maki Islam, nggak ada artinya itu. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nah, terusnya ayat ini. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat itu kebanggaannya. Kreativitas yang mereka banggakan. Setiap umat itu, setiap kelompok mempunyai peradaban, kemajuan, kreativitas, capaian yang mereka hasilkan, yang mereka banggakan. Orang Sunda punya capaian sendiri, orang Jawa punya kebanggaannya sendiri, orang Madura ada sendiri, Batak, Dayak, suku Cina, suku Arab, mohon maaf Habib, suku Arab punya kebanggaannya masing-masing. Harus kita hormati.
Tidak boleh kita mencaci maki budaya satu sama lain. Di Quran tuh. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Setiap umat saya yang menjadikan, coba. Saya yang menjadikan setiap umat itu punya kebanggaan masing-masing. Oleh karena itu, jangan caci maki budaya masing-masing. Itu selain non-muslim. Apalagi sesama muslim, apalagi ya Allah. Apalagi sesama muslim. Gus Dur, buta mata, buta hati. Nggak boleh begitu itu. Nggak boleh. Jokowi, Jokodok, nggak boleh. Ngeritik boleh, tapi caci maki itu nggak boleh. Said Akil, bego, nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, silakan kata bego, silakan nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Mau bego, mau sesat, mau apa, mau gemawon. Tapi Gus Dur jangan. Habib Lutfi dikritik, coba. Habib Lutfi, bukan kritik, caci maki. Habib Lutfi. Ya Allah, ini sesama Islam. Katanya berjuang Islam katanya. Kan dakwah Islam. Quran melarang caci maki dengan non-muslim. Apalagi dengan orang Islam. Ya Allah. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim utullim ba'da dzalika zanim. Jangan kamu dengarkan berita hoax yang kesana kemari sedang tersebar. Jangan kamu mudah diadu domba. Orang bikin fitnah, kesana kemari bikin fitnah, yang mulutnya kotor. Dan seterusnya. Manna'in lil khair mu'tadin athim. Mencegah kebaikan. Mu'tadin athim, menimbulkan permusuhan, athim. Dan menimbulkan dosa besar. Jadi gambar Quran sudah jelas sekali. Caci maki, hoax, fitnah, adu domba, berita bohong, itu akan melahirkan permusuhan, akan terjerumus pada dosa besar, yaitu kita saling bermusuhan, saling fitnah, akhirnya pasti akan menghancurkan umat Islam kita sendiri. Nah ini yang diharapkan, keadaan seperti ini, yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan oleh a'daul Islam, oleh Yahudi, oleh Barat, oleh Samuel Huntington, itu mengharapkan perpecahan ini. Itu benar kan? Itu benar kan prediksi saya? Nanti gitu dia. Itu benar kan? Apa kata saya? Konflik ini bukan konflik ekonomi atau konflik politik, konflik agama dan suku kan? Nanti gitu nanti. Mari kita tunjukkan Indonesia tidak seperti negara lain. Kita tidak akan pecah, tidak akan berantakan, walaupun kita terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Tunjukkan pada Huntington. Tunjukkan, kita tidak seperti yang Anda bayangkan. Tidak seperti yang Anda ramalkan. Kita beda, kita kuat. Gitu loh. Oleh karena itu, dalam muhasabah ini, muhasabahnya evaluasi apa yang telah dicapai oleh PBNU atau lembaga dakwah NU. Yang baik kita teruskan, kita lanjutkan. Yang tidak baik, tidak benar atau gagal, kita tinggalkan. Kemudian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sendiri sebelum kamu dievaluasi. Kemudian setelah muhasabah, mu'atabah, blaming self, mu'atabat anfusina, mu'atabatun nafas. Yang gagal, yang salah, yang keliru, ayo kita akui, saya itu yang salah saya. Kenapa ini gagal? Saya yang salah. Kami yang salah. Kenapa ini belum berhasil? LDNU yang salah. Gitu. Itu namanya gentle. Dan jangan nyalakan orang lain. Mu'atabatun nafas. Maksudnya supaya menjadi orang bertanggung jawab. Mu'atabatun nafas. Tapi tidak berhenti situ. Yang ketiga, muraqabah. Membangun supervision. Kita yakin tahun 2021 Allah akan merubah nasib kita. Kita akan lebih baik daripada sekarang. Kita akan lebih kuat daripada sekarang. Akan berhasil daripada sekarang. Itu namanya muraqabah. Kita harus tetap optimis, tidak boleh putus asa, tidak boleh hopeless, tidak boleh terlalu khauf, tapi harus ada roja. Terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu worry, jangan. Harus ada roja. Kita yakin tahun 2021, terutama NU ya, khususnya NU akan lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, lebih bermanfaat lagi. Kesalahan kemarin, ayo kita perbaiki. Itu dari kita yang salah. Saya sendiri ketua umum PBNU banyak salah udah. Pasti banyak salah. Itu karena saya yang dhaif, karena saya yang lemah, karena saya yang tidak pintar, yang tidak pandai. Tapi ke depan, mari kita perbaiki bersama-sama. Itu namanya muraqabah. Maka sekali lagi, pertemuan ini dimulai dari muhasabah, mu'atabah, muraqabah. Selamat kepada LDNU
dalam acara ini. Semoga bermanfaat. Syukran. Wa ya'khudhu bi aydikum min fi salah wal khair, yahfadhukum min ahati wal afat wal mahad wal fitan wal amrad wal asqam wal ham wal gham wat ta'un wal bala wasyada'id wal zalazil wa huwa al-fikrakum at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.